Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, serta teman-teman yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai pantangan gitu ya, khusus mengenai pantangan. Jadi seperti yang kita ketahui selama ini ya, bahwa seseorang yang menderita sakit asam lambung ya, itu biasanya itu tidak boleh atau dipantang ya untuk merokok, minum kopi, makan pedas ya, makan yang asam-asam ya, kemudian makan yang berlemak atau santan. Jadi kelima ini dilarang ya. Sebenarnya yang dilarang juga itu ada dua lagi ya. Satu itu minum minuman yang beralkohol, satu lagi makan obat yang mengandung narkoba gitu ya. Nah itu tidak boleh gitu. Jadi kedua itu memang tidak perlu dikatakan di sini, tapi keduanya itu memang tidak boleh gitu ya. Nah dari yang kelima ini yang tadi saya sebut ya, yaitu merokok, ngopi, makan pedas, asam dan lemak ya, itu yang memang nggak perlu kita itu yang asam gitu ya, cuma asam aja gitu ya. Kenapa asam? Karena asam lambung itu kan sudah asam, ditambah asam lagi gitu ya. Jadi asam sama asam ya tambah jadi gitu ya. Lain halnya kalau asam dengan basa. Kalau asam dengan basa kan dia netral. Jadi kalau untuk asam itu memang rasanya ya perlulah dipantang gitu ya, perlu dipantang. Tapi kalau untuk kopi dan pedas itu tidak perlu dipantang gitu ya. Kenapa ya? Seperti kopi ya, kopi itu bagus sekali gitu untuk kesehatan bagi yang sakit asam lambung ya, terutama bagi mereka yang anxiety gitu ya, anxiety. Jadi kalau dia anxiety ya, kalau dia minum kopi, maka kopi itu bermanfaat untuk membuat dia gitu ya, pikirannya menjadi lebih jernih gitu ya, lebih jernih. Jadi manfaatnya banyak kopi itu ya, antara lain misalnya dia membuat kita tambah semangat, tambah fokus, kemudian menjadi lebih waspada, insting kita menjadi lebih meningkat. Kemudian yang penting lagi dia bisa menambah daya ingat gitu ya, atau meningkatkan daya ingat. Jadi kopi itu tidak perlu dipantang sebetulnya gitu ya. Kemudian misalnya juga pedas ya, pedas itu penting sekali gitu ya. Dia bisa melancarkan kita gitu memecah lemak di tubuh kita ya. Kemudian juga ada beberapa penyakit yang bisa di netralisir ya oleh si pedas ini, yaitu Parkinson dan Alzheimer ya. Kemudian juga yang penting lagi ya, si pedas ini sebetulnya ya, itu bisa memperpanjang umur kita gitu ya. Jadi kalau kita makan pedas maka umur kita itu ya bisa lebih panjang gitu ya, lebih panjang dalam arti kata batas usia
batas usia hidup itu kita lebih meningkat gitu ya. Jadi usia hidup itu lebih meningkat dengan adanya makan pedas ini. Jadi itu sangat penting sekali gitu ya bagi diri kita ya, terutama kopi dan pantang dan pedas tadi gitu. Kemudian selanjutnya ya, yang menjadikan sensasi itu sebetulnya bukan karena kopinya atau pedasnya gitu ya, atau lemaknya gitu ya. Karena kalau kita makan itu ya secara normal ya, dalam arti kata tidak berlebihan ya, misalnya kopi itu dua kali sehari misalnya, dan pedas juga demikian ya, ditakar gitu ya, juga lemak demikian ditakar, maka itu tidak ada pengaruh apa-apa gitu kepada sensasi. Karena apa ya? Karena sensasi itu muncul bukan dari makanan itu gitu. Sensasi itu muncul karena rasa takut. Ya. Jadi ada omongan, mendengar kabar misalnya dari teman atau dari siapa gitu ya, bahwa kalau kita makan ini wah nanti kambuh, kalau makan itu wah kambuh, makan ini kambuh. Nah ini yang menjadikan kita jadi rasa takut ya, menimbulkan rasa takut. Itu yang menyebabkan sensasi itu muncul gitu ya. Karena apa? Karena dia mensugesti pikiran kita. Pikiran kita yang takut tadi itu mensugesti lambung kita untuk mengeluarkan sensasi gitu ya. Jadi seperti yang saya ceritakan pada video yang lalu ya, bahwa orang makan bakso, terus baksonya bilang pakai cabai nggak apa, terus kita berpikir oh jangan-jangan kalau saya pakai cabai kena nih ya, mules atau mencret. Nah itu nggak usah lagi dimakan gitu. Kenapa? Karena terjadi benar gitu loh, kejadian benar, muncul sensasinya gitu. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini ya, bahwa sensasi itu muncul bukan karena makanan yang dipantang tadi ya, tapi karena pikiran ya, karena rasa takut. Walaupun cuman sedetik ya atau 2 detik, itu langsung dia kontan gitu memicu lambung ya, mengeluarkan sensasi. Itu yang ingin saya sampaikan ya pada kesempatan ini ya, bahwa khusus untuk kopi ya dan pedas, usahakan tidak boleh dipantang gitu ya, usahakan gitu ya. Dan itu ya, keduanya itu bukan penyebab timbulnya sensasi gitu ya. Timbul sensasi itu karena rasa takut gitu ya. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan dan manfaat bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.